direkam. Kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing supaya lancar syutingnya, supaya yang diomongin sama kita itu selain menghibur juga bermanfaat bagi orang banyak. Kapanpun mereka menyaksikannya, selama yang namanya platform YouTube masih ada, itu akan membawa semangat hidup buat mereka. Mereka tahu bahwa selalu ada harapan. Berdoa. Oke. Ini udah nyala ya Bapak? Oke, sip. Nah ini kameramu ya, kalau mau bicara sama pemirsa. Hebat Sofia macam TV-TV kan? Luar biasa, istimewa Hai, ketemu lagi dengan saya Sofi Navita di Sofi Navita Talks You Are Love. Hari ini kita ada tamu yang luar biasa cantik dan katanya sih tomboy. Kalau majalah-majalah selalu bilang gini, satu-satunya saudara perempuan hak bersaudara yang paling tomboy gitu. Padahal kalau dilihat sisi keperempuanannya besar loh ibu ini. Syahnas Natasha Haq. Betul ya Natasha ya? Kamu masih lihat di internet ya? Iya dong. Bener nggak? Betul. Oh iya. Tapi tulisannya Natasha atau Natasha? Natasha. Oh, Ja. Itu kan ejaan orang apa itu? Ceko bukan? Kan aku produk lama. Oh. Waktu ibu hamil kan belum ada USG. Oh gitu. Ya kayak anak-anak kita. Iya. Oh jadi Syahnya tuh kayak Sultan Syahrir Ali Syahbana SJ. Keturunan Madura, Pakistan. India tepat. Bukan Pakistan ya? India. Oh iya. India. Terus kakek itu dari Lucknow namanya. Itu ya kalau waktu sebelum perang juga ya India. Jadi bukan Pakistan. Berarti tapi you nggak bisa bahasa India? Aku belum ke sana loh. Masa? Ya, sekalipun? Enggak, belum. Pengen. Kakak udah? Udah pernah lihat? But you have never been there? Belum. Pengen aku ke sana. Ada Jawanya nggak? Ibuku itu bapaknya Surabaya, ibunya Madura. Oke. Kemudian bapakku itu bapaknya India, ibunya campuran Perancis sama Makassar. Pokoknya darah Belanda nggak ada. Darahku tuh darah panas. Oke. Iya kan? Iya. Makassar panas, Iya. Surabaya, Madura, Perancisnya Perancis Selatan. Iya. Makanya kalau banyak keju, banyak wine panas ya. Iya. Oke. Jadi sebetulnya kalau ditanya ini adalah perempuan yang paling tomboy, sebetulnya sih enggak, Neng. Perempuan yang paling pedes mulutnya. Oh gitu ya? Apa adanya? Pedes. Pedes. Cabenya 5, karetnya 2, bungkusnya disobek. Tapi nggak jahat. Enggak. Tapi pedes. Iya. Oh, tapi pedes. Apa adanya ya? Apa adanya. Jadi Haq itu adalah marga India? Iya. Oh. Nama kakek kan? Iya. India berarti itu ya? Iya. Wow, menarik ya. Tapi akhirnya wajah India itu tidak keluar di 3 putri kami. Enggak hilang ya? Hilang abis karena kan aku menikah sama Gilang Cianjur kan. Beak ke Sunda langsung. Iya. Selesai tiarap semua. Semua kalah sama Sunda. Kalah ya ternyata ya. Anak-anak kakakku, baik kakakku yang pertama dan kedua, wajahnya masih kelihatan. Ada ya? Ada sedikit. Tapi dari anak-anak kami kalau misalnya lagi kumpul 8 cucu-cucu bapak dan ibu kami gitu ya, lah ini anak Gilang nih ketahuan. Sunda aja gitu, nggak ada. 3 ya? 3 perempuan. Yang pertama itu yang di Kanada itu namanya Pruistin. Iya. Namanya bagus loh. Pruistin ternyata nama ibunya Gilang, Mas Gilang ya. Yang kedua yang namanya Charlotte yang tukang akupunkturin kuda itu. Iya kan? Iya. Itu nama nenekku yang orang Prancis. Makassar itu. Charlotte. Iya, Charlotte. Iya, Charlotte. Oke. Lalu yang ketiga Mike. Itu namanya ibuku. Oh, jadi memang dari awal ketika namain anak-anak itu mengambil dari inspirasi perempuan-perempuan hebat di dalam keluarga? Awalnya kan waktu anak pertama itu ayahnya Gilang, Ramadan KH masih hidup. Jadi ayahnya Gilang meminta kami untuk memberikan nama ibunya Gilang kepada putri pertama kami gitu ya. Diizinin. Kemudian yang kedua udah tanggung, udah jadiin tema aja. Kebetulan 3 ini juga si leluhur mereka ini adalah perempuan-perempuan asik gitu. Seperti ibunya Gilang puluhan tahun mesti berjuang untuk kanker payudara
dan waktu sakit tetap masih jadi diplomat, masih kerja jadi konjen, bekerja nggak pakai fasilitas aku sakit jadi tolong, enggak, tetap aja lempeng gitu ya. Wah, yang kayak begini canggih nih gitu loh. Mudah-mudahan itu jadi doa kenama kan ya gitu. Terus si nenek Charlotte Potier ini juga kan kalau dilihat janda 5 anak laki semua, ngegedein sendiri, tangan besi tapi anaknya jadi gitu kan. Sampai meninggal nggak menikah lagi, kuat nih jadi perempuan yang kayak begini. Gitu ya. Nomor 2 ibuku juga walaupun akhirnya meninggal nggak sekuat ibunya Gilang ya, karena kan kena kanker ovarium, sekarang ketahuan 5 bulan kemudian meninggal. But my mom kalau dilihat tuh betul-betul struggling banget dari muda sampai akhirnya meninggal. Jadi ini canggih nih yang namanya Mike. Nama Mike tuh canggih. Kasih udah. Ya, jadi itulah doa yang teriring. Iya. Dan mudah-mudahan ya yang namanya orang meninggal, kan kita belum pernah meninggal ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di sana gitu loh. Tapi anak-anakku ini kan tidak pernah lihat neneknya. Ever ya. Jadi waktu Syahnas masih gadis udah. Aku yatim piatu waktu kawin sama Gilang. Iya, jadi otomatis 3 anak kami itu kalau sama Aki Tutun, Ramadan KH masih dapat nih 3-3-nya lihat ya. Nah, tetapi kalau dari pihakku kan dua-dua nggak ada. Jadi mereka nggak tahu. Nggak tahu. Jadi lihat foto, dengar cerita, dan mudah-mudahan dengan nama itu nempel ada hati yang tersambung lah nih. Iya, percaya kok. It's in the blood kan? Iya, semangat itu kan terus diturunkan. Tapi anehnya ya kelihatan banget gitu. Si Pru juga ada garis-garis wajah ibunya Gilang tuh di situ. Oh iya. Terus caranya nyikat orang. Loh kok saruanya sama iya. Terus keras kepalanya nenekku ada tuh di Syar. Iya, terus keuletannya ibuku ada tuh di Mike, aneh tuh. Iya. Ada lah, percikan itu ada lah. Iya. Oh, wow. Atau cara duduknya. Oh, sama? Iya. Ada. Mike kita ada cara duduk Mike yang wah, cara duduk mama. Tapi aku nggak ngomong, aku diam aja ngeliatin. Oh. Ada ya? Iya. Aneh gitu. Waktu ibu mau meninggal tuh kamu umur berapa ya waktu itu ya? Muda banget, masih kuliah kan? Kuliah tingkat 1. Si anak teknik ini. Iya. Kan umurku jauh sama kakak-kakak. Jauh ya? Beda 10 tahun kami. Sama yang mana? Sama yang sulung. Sama Mbak Marisa. Iya, Mbak Marisa tuh lahirnya 62, tahun 62. Oh, kamu 72. Iya. Mbak Aya, Suraya 65, aku 72. I see. My mom meninggal itu tahun 91, usia 53 tahun. Muda loh, Neng. Iya. Aku kan 51 ya. Iya. Beda 2 tahun tuh. Iya. Tuh aku pas waktu ibuku meninggal kayaknya tuh ibuku tuh tua gitu ya. Tapi kok sekarang pas aku 51 enggak, biasa. Tapi bener loh, kita tuh suka stuck di sebuah mental age. Aku pengen tahu deh, kan ini kayak aku kalau dari teman-teman aku juga gitu. Kok mama berasa umur seksi seket kurang suci gitu kan. Gue nggak ngerasa nih gue udah gocap gitu. Jadi lu stuck di umur berapa? Umur lo, mental age lo. Ada yang bilang gue kayaknya di 23 gue berhenti deh. Gue kayaknya kalau tanya gue tuh kayaknya di 27 gue berhenti. 26 gue berhenti. Abis itu kayak gue feel a year older kayak apa? Kalau Syahnas di berapa? Kalau disuruh nggak usah pakai mikir. Umur berapa tuh? 40 aku. 40 tuh umur yang cara berpikir ininya udah nyambung tuh semuanya. Iya. 40 tuh aku udah di bawah 40 tuh masih suka jahat lah sama orang. Sesudah 40 udah mulai belajar. Udah nggak usah ngeributin hal kecil. Iya, itu benar. Iya, aku belajar itu. Iya, kalau pas muda kan lebih ke nouns ya. Kenapa? Kenapa begitu? Coba kasih alasannya kenapa. Dapat dari mana datanya ngomong kayak gitu? Dengan tone kayak gitu. Coba ulangi sekali lagi kalau ngomong tuh di depan saya supaya saya dengar. Jangan di belakang saya. Ulang, kamu ngomong apa? Kalau sekarang tuh Neng, gimana coba? Kalau sekarang ada orang ngacu kayak aku cuman. Oh, dalam hati. Gue sikat lo nanti. Dalam hati aja. Tapi udah nggak keluar.
nggak nyikat juga. Gak usah debat karena di usia sekarang ini kamu mau bilang 1+1 5 juga saya iya aja. Iya, saya iya aja. Mungkin ada Bagus buat kamu. Mungkin terus kamu gak nyampe-nyampe. lebih julid. Lebih julid. Tapi kan dalam hati, Iya. oh hanya pantas atau nggak nyampe-nyampe. Segitu terus, baiklah nggak apa-apa. Kalau sekarang ya Neng, aku tuh belajarnya begini, kayak misalnya ya 1 ditambah 5, misalnya aku apalagi aku anak fisika kan. Sekolahku tuh anak fisika. eksakta ya? Iya, sekolahku tuh fisika, kuliahku sipil, teknik. Jadi semuanya tuh gitu ya. Semuanya by design, semuanya konsep apa. Jangan meleset. Jangan meleset gitu ya. Terus sekarang semakin kesini, apalagi aku menikah dengan seniman yang nggak ada otaknya kan ya. Flow, very flowy. Pokoknya tuh otaknya tuh absurd gitu loh, bukan kok bisa begitunya gitu. Gua nggak habis pikir orang bisa meeting rapat 20 kali, hasilnya juga masih 20 tahun lagi. Nah, itu aku nggak habis pikir gitu loh. Sementara aku tipenya adalah rapat kerja ada hasil. Kan gitu ya, kan jadi beda. Kami datang dari kutub yang berbeda. Perpaduan berdua ini menyeimbangkan. Menjadi lebih, misalnya katakanlah 3 ditambah 4, mereka bilang 1, ngomongin angka. Buat aku yang dulu 3 tambah 4 bukan 1, tapi sekarang aku bisa lihat ada sudut kebenaran yang lain gitu loh. Oh, 3 ditambah 4, mungkin 3 hari ditambah 4 hari ya 1 minggu. Ya, ada itunya. Ada angle lain melihat. Ada, iya, aku belajar. Sementara kata Bapak Gilang, gimana sih kamu? Aku tuh kalau mukul drum dari 5/4 aja saya bisa, 7/8 aja saya bisa, yang orang-orang nggak mukul saya bisa gitu ya. Jadi kamu jangan mempermasalahkan 4/4 dan 2/4 Mars itu tidak masuk di akal saya. Kurang lebih begitu Gitu kan? Iya. Tapi Gilang melembutkan, aku melatih Gilang untuk lebih kejam, untuk berstruktur. Iya. Supaya ulah Gilang, aku bilang gitu. Bapak, ulah gitu, aku bilang. Bursa Nabi udah tutup sampai Rasulullah, jadi jangan sok jadi Nabi. Iya, kudu kencang Pak kalau ngomong gitu ya. Iya, biar orang tahu kita punya struktur gitu kan ya. Kalau enggak under their thumb, cannot aku. Iya, jadi memang yang aku pelajarin dalam hidup ya Sof, perkawinan itu lu nggak akan dapet orang yang sama. Oke. Kalau kita ketemu sama orang yang sama, lu pasti nggak mau kawin sama dia. Iya, tapi iya. Terlalu sama kan Mas ya? Kalau kita suka ngomong, kita nggak akan jatuh cinta sama orang yang laki yang ngoceh mulu, pengen. Bete. Hoyong dicabok ku aing. Kan gitu. Iya kan? Nah, cabrok wae sih. Dibebeskeun ieu tanah kesot apa ya. Dan ya kan istri orang Sunda loh, ini luar biasa sekali. Tiba-tiba jadi ini ya fluent ya. Your Sunda sprechen tuvelnya luar biasa. Tapi kayak tuvel pamengpok ya Bapak ini ya. Dia ya. Oke, aku mau tanya ini dulu. Aku sebelum kenal sama Syahnas itu kenalnya di dunia pemeresenteran ya betul. Kita pada saat itu. Tapi sebelumnya kan you were a model kan? Iya betul. Memang model. Iya. Memang masuk ke sebuah kayak sayembara perlombaan enggak. Karena kakakku Marisa kan yang beda 10 tahun itu model di semua majalah. Iya. Kemudian di kelas 5 SD waktu itu Mbak Ica foto buat majalah Kartini. Zaman dulu ada majalah namanya Ananda. Iya tahu Pak. Itu anaknya Kartini. Anaknya. Kemudian si fotografernya lihat tuh si anak kelas 5 SD aku. Ini bisa nih buat cover Ananda. Itulah awalnya. Oh gitu. Itulah awalnya. Karena nemenin foto. Fotonya di rumah waktu itu. Oh jadi dia lihat. Ini sekalian ya di foto buat cover Ananda. Foto pakai kelinci warna putih. Gua Di rumah? Di rumah. Itulah. Sesederhana itu foto cover zaman dulu. Iya. Oh. Habis itu udah aja terus. Udah begitu. Jadi bukan karena wajah femina atau enggak. Oke. Jadi itulah awalnya dan mulai mengenal bahwa ketika aku difoto, aku dapat uang. Dan situ kenal. Iya, sebagai perempuan mata duitan ya aku senang nih. Dapat uang kok senang dia. Gitu. Tetapi kan kudu sekolah. Iya. Karena kan aku memang anak sekolah. Lebih senang sekolah lah. Sekolah itu I was so lucky ya, karena aku selalu dapat guru-guru itu yang mempermudahkan pelajaran susah. Oh,
Iya, jadi kayak matematika, fisika, kimia itu bermain karena guru-gurunya yang aku rezekiku tuh adalah dapat guru-guru yang pendidiknya tuh yang asik banget di zaman dulu. Zaman gitu. dulu, iya. Jadi tidak menakutkan. Makanya sebagai SMA-nya anak fisika, belajar fisika betul-betul itu kayak main gitu. Nah, itu penting tuh dapat guru yang begitu. Iya. Murid itu tidak akan meninggalkan pelajaran yang susah, tapi dia benci sama pelajarannya kalau gurunya nggak asik. Benar. Setuju. Iya kan? Setuju. Kayak pekerja tuh nggak akan meninggalkan pekerjaan yang sulit. Dia ninggalin bosnya yang nyebelin. Iya. Nah itu aku belajar tuh di sini. Kalau sampai pekerjaan sulit masih ditinggal juga ya itu strawberry generation. Iya. Iya. Mau healing dulu. Healing sampai giling. Sampai giling. Sampai giling lagi. Gitu ya. Ngomong-ngomong ini Ibu Syahnas tadi minumnya di mana ya? Boleh nggak dikasih lagi? Ibu Syahnas mau apa? Mau air? Mau. Oke. Kasih air ya. Ini hebat banget loh kamu punya tempat kopi ini. Aduh, ini mah puji Tuhan, alhamdulillah. Kalau bukan karena aku disuruh olehnya tidak akan ada ini. Kan aku udah cerita, aku kan bahkan nggak ngopi. Iya. Awalnya itu pas pindah ke sini 2016, terus 2017 mau ke 18 itu iseng jual vegan donat tapi nitip di toko orang. Karena mau vegan. Pada saat itu, Iya. Sekarang kan udah enggak. Tapi sampai sekarang masih makan vegan donat karena memang aku nggak bisa susu pada dasarnya ya. Tapi aku udah makan telur, ayam gitu. Iya. Silakan. Makasih banyak Ya. Terus? Jadinya aku berpikir gitu, kenapa ya? Gue nggak coba aja, kepengen tahu aja karena ketika pindah ke sini kan gue ceritanya mendapat panggilan untuk jadi stay at home mom pada saat itu. Disuruh minggir dari segala susah lah pada saat itu, tapi anyway I did it. Terus iseng pengen berkegiatan gitu. Nggak taunya pas itu udah jadi panggilannya lebih besar lagi, bikin tempat ngopi. Hebat. Selama gue tahu bahwa gue bukan pengopi ulung dan akan selalu belajar, selama itulah gue tahu ini bukan ego gue, toko ini ada yang lebih besar yang menyuruh dan saya tidak berani untuk menolak. Kamu usianya berapa ya? 48. 48. Aku pernah belajar sesuatu, mungkin ini bisa berbagi ya, sebagai sesama perempuan gitu ya. Aku belajar ini Sof dalam hidupku, bahwa ibadah itu bukan hanya di masjid, di gereja, di pura, di sinagog, di wihara, di kelenteng. Enggak. Ya. Ibadah itu adalah di tempat pekerjaan kita. Ya. Karena kita tuh nggak tahu di hari apa ketemu dengan siapa. Ya. Kita melakukan praktik baik yang Tuhan suka. Ya. Itu aku percaya. Ya. Terus aku kan pernah dalam hidupku ya Sof, itu tahun 98. 98 jadi usia 26 tahun ternyata aku didiagnosa kena kanker ovarium like my mom. Tapi ibuku, kalau ovarium kan di dalam gak ketahuan, kalau payudara keraba kalau ada benjolan, tapi kalau ovarium gak ketahuan. Ibuku sekarang ketahuan 5 bulan kemudian meninggal, biasanya begitu. Dan itu nggak bisa dicek ya? Nggak bisa, karena di dalam. Kalau nggak ada tanda-tanda kan. Beda kalau cervix. Cervix bisa dicek. Ada pap smear Ada ya. pap smear. Ya. Ovarium dengan USG dengan apa? Nggak bisa dong. Kecuali ada sesuatu. Ada kecurigaan. Jadi harus ada gejala baru orang periksa dan biasanya too late gitu. Iya. Oh my goodness. Nah, kebetulan di saat itu aku tidak mens. Usia 26, di usia mestinya produktif, ada menstruasi nggak mens. Panjang jadi pendek ceritanya. Kanker itu mengajarkan sesuatu sama aku, yaitu tentang bagaimana berani hidup, gitu. Di situ aku belajar bahwa karena aku Muslim ya, bahwa kalau aku sholatku tuh ternyata buat diriku sendiri, bukan buat Tuhan, supaya gue disiplin waktu Kalau enggak, gue sembarangan ngurus diri gue kan. Kalau aku puasa, itu puasaku yang aku pikir tuh buat diriku sendiri, bukan buat Tuhan, supaya aku nggak kayak binatang, mengubar nafsu, gitu kan. Jadi pakai puasa supaya aku bisa mengendalikan nafsuku. Jadi yang buat Tuhan apa? Yang aku pikir adalah ketika aku bisa menggembirakan hati orang yang hancur dari pekerjaanku. Gue boleh tambahin sebuah proses berjalan dengan Tuhan di mana ada satu titik di mana
kalau bukan Tuhan lo nggak akan lewat ini. Intinya adalah lu mesti melewati sebuah proses yang dikit lagi bikin lu gila. Udah gitu aja. Ibuku meninggal, aku sakit, bapakku meninggal. Itulah akhirnya aku juga belajar tentang bagaimana jangan pernah takut kalau ditinggal. Karena selama Sang Pencipta tidak meninggalkan kita, ya kita akan baik-baik aja. Berjumpa dengan diri sendiri itu mesti ngelewatin sesuatu. Makanya aku bilang, cancer itu membawa pelajaran hidupku. This is cancer, nah kita mesti operasi begitu ya. Nah itu tuh yang di kepalaku adalah mati nggak nih.